محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا مجيب السائلين. أما بعد. صلى الله على محمد. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita sehat dan sempat dapat berkumpul, dapat berjumpa, dapat bertemu. Mudah-mudahan perjumpaan perkumpulan ini menjadi tanda bahwa kita disenangi Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadirnya kita ke majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita baca burda di pasal yang ke-6 tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlu bina'il masjidi wal masyi ilaiha wal julusi fiha, yaitu bercerita tentang keutamaan membangun masjid dan berjalan ke masjid, kemudian duduk di dalam masjid. Wa min syarafil ummatil muhammadiyah, dan sebagian kemuliaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtisasuha bil masajidi, dikhususkannya dengan bermacam-macam atau dengan banyak-banyak masjid. Fa'an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, jadi masjid itu maknanya tempat sujud. Sajada yasjudu sujudan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun. Dalam bahasa kita belajar bahasa Arab itu disebut dengan isim makan, tempat sujud, namanya masjid. Makanya kalau kita kaitkan ke dalam hukum fikih, Pak, yang disebut masjid itu simpel. Ma wuqifa li masjidin fahuwa masjid. Sesuatu yang diwakafkan untuk masjid maka namanya masjid. Misalnya Bapak punya tanah, buka 10 meter, panjang 10 meter. Bapak wakafkan untuk pembangunan masjid, ya jadi masjid, meskipun kecil, masjid. Terus kemudian masjid itu kalau sudah diwakafkan, bahkan kata para ulama boleh mewakafkan rumah tingkat. Ada rumah 2 tingkat. Tingkat atas diwakafkan jadi masjid, tingkat bawah tetap jadi rumah kita. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Atau tingkat atasnya rumah misalnya, tingkat bawahnya dijadikan masjid juga nggak apa-apa. Jadi misalnya terjadi demikian. Cuma kalau nak dijual, yang dijual ya yang punya orang tadi, yang masjid itu tak boleh dijual. Karena kalau sudah diwakafkan itu tidak bisa dijual. Terus kemudian masjid itu juga, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan hanya tanah yang bisa dijadikan masjid, bukan hanya tanah. Sejadah saja, Pak, itu bisa dijadikan masjid dalam kitab Al-Bajuri itu. Sejadahnya kita membentangkan sejadah misalnya di rumah kita. Kemudian kita bilang, waqaftu hadzal makan masjid. Saya mewakafkan sejadah ini sebagai masjid. Maka sejadah Bapak itu hukumnya menjadi masjid. Dengan catatan, kata para ulama, dipaku, Pak, ditasmir paku. Dipaku itu artinya tidak kemana-mana lagi sejadah itu. Dipaku, tidak kemana-mana lagi.
Maka yang di tempat yang Bapak sebutkan tadi masjid itu berhukum masjid. Bapak bisa sholat tahiyatul masjid di situ. Bapak kemudian kalau hadas besar tak boleh diam di situ. Bapak, istri Bapak yang dalam keadaan haid tak boleh duduk di situ di atas sejadah tadi. Karena berhukum masjid. Cuma masalahnya repotnya itu kalau Bapak buat masjid di rumahnya, nanti rumahnya mau dijual. Nah, macam mana itu? Sejadah tadi yang udah dipaku, kalau dipindahkan berarti Bapak namanya memindahkan sesuatu yang sudah diwakafkan ke masjid. Itu berat. Memang boleh, tapi berat. Ada sebagian pendapat mengatakan sejadah itu kalau sudah disebutkan sebagai masjid, maka dia berhukum masjid meskipun tidak dipaku. Maka ada tebak-tebakan dalam kitab, Pak, masjid yang bisa dibawa kemana-mana. Apa itu? Sejadah yang tadi itu diwakafkan untuk masjid. Yang bukan diwakafkan untuk masjid, diwakafkan atas nama masjid. Saya jadikan tempat ini sebagai masjid, maka sejadahnya berhukum masjid meskipun tidak dipaku, kata ulama. Ketika Bapak bawa sejadahnya berarti Bapak sedang memikul masjid. Tapi itu pendapat yang qil, sebagian itu artinya tidak begitu kuat, tidak begitu masyhur di kalangan ulama, meskipun ada yang mengatakan bisa demikian. Tapi kita tak usah repot-repot, Pak. Tak usah repot-repot, masjid udah dibuatkan, jadi di rumah kita buat tempat sholat aja. Jangan dibuat masjid. Kok begitu, Ustaz? Iya, Bapak tahu ini hukum masjid. Takut anak-anak kita, anak keturunan kita nanti tak tahu. Setelah kita meninggal, malah dijualnya. Padahal ini masjid, sesuatu yang di masjid. Jadi hidupnya jangan dibuat repot. Jangan, meskipun boleh, tapi boleh sesuatu yang boleh, tapi memberatkan itu jangan. Karena wakaf ini tidak ada istilah digagalkan, Pak. Nggak bisa. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada wakaf digagalkan, tidak ada wakaf ditukar, nggak boleh. Bapak punya tanah di ujung kampung lah, belum masuk jalan, diwakafkan sama Bapak, buka 50, panjang 200. Untuk apa? Masjid. Dapat 1 bulan diberikan, masuk jalan. Wah, mulai mikir Bapak, ini kok dijual nih, bukan banyak lagi. Oh, gini aja, kata dia. Didatangi yang nerima wakaf. Gimana kalau masjid ini wakaf yang dulu pernah saya sebutkan bagi 2 gitu. Kan buka 20, buka 50. Jadi buka 25 panjang 200 saya wakafkan, 25 panjang 200 saya nak tarik kembali. Oh, tidak bisa. Kalau ada orang begitu mewakafkan kepada Bapak, lalu minta begitu, Bapak tinggal jawab, kalau nak gagalkan jangan dengan saya bilang, langsung dengan Allah. Karena wakaf itu ketika disebutkan ini wakaf, itu bukan punya milik manusia lagi. Itu sudah milik Allah, inilah sudah punya Allah. Jadi yang menerima wakaf tak bisa menggagalkan, yang mewakafkan juga tak bisa menggagalkan, dengan catatan wakafnya sah. Wakafnya sah itu satu, jelas diwakafkan untuk apa. Kalau cuma dia bilang begini, Pak, ini tanah saya buka 50 panjang 200 saya wakafkan, tidak disebut untuk apa, tak sah itu. Tak ada mauqufnya, tidak ada sesuatu yang dimaksudkan untuk apa wakaf itu. Jadi ada aturannya wakaf-wakaf itu. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, maka kenapa disebut masjid itu sebagai keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW? Karena di zaman-zaman dulu orang bisa buat masjid itu terbatas, Pak. Coba kita bayangkan, di zaman pertama awal, masjid yang pertama kali didirikan di muka bumi itu Masjidil Haram. Yang buat itu Nabiullah Adam, kemudian
dibangun, diperbaiki lagi oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, Masjidil Haram itu. Memang sudah ada masjid itu. Terus yang kedua, masjid kedua selain itu tidak ada masjid. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi itu ada di Palestina, Masjidil Aqsa. Dibangun oleh Nabi Daud, disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Terus masjid yang berikutnya yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Islam tersebar kemana-mana, banyak masjid bermunculan ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ke seluruh benua di penjuru dunia ini. Bahkan dengan bermacam-macam sesuai dengan tradisinya masing-masing masjidnya itu. Itu masjid. Umat-umat terdahulu kalau mau buat tempat ibadah itu ada apa namanya itu ya? Ada batasnya, kemudian ada aturan-aturannya. Karena di zaman Nabi Musa itu umatnya tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah di selain tempat yang sudah disediakan. Misalnya umat Nabi Musa tempat ibadahnya di sini. Lalu kemudian dia mau ibadah di Pontianak, nggak bisa, Pak. Tak boleh. Kalau dia jemaahnya di sini, maka setiap mau ibadah harus di sini. Kalau sampai waktunya dia melakukan ibadah ada di tempat lain, mesti pulang dulu ke sini, Pak. Itu coba Bapak kalau nanya-nanya ke kawan-kawan yang beragama Kristen. Gereja itu begitu. Kalau dia jamaatnya, bukan jamaah bahasa dia kan, jamaat, Pak. Kalau jamaatnya dia di gereja ini, itu tak boleh dia jamaat di gereja lain itu. Tak boleh, Pak. Itu udah aturan dalam keagamaan mereka. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, kita orang sini, orang Pugur kecil, kemudian ke Pontianak, sampai di sana sholat zuhur, singgah di Pontianak, di Mujahidin, boleh enggak? Boleh. Masjid dimanapun boleh kita sholat. Tak mesti kita harus sholat di tempat kita ini. Itu ikhtisosnya, keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dalam syariat Nabi Muhammad Allah longgarkan begitu? Kenapa tidak seperti syariatnya Nabi Musa yang umatnya kalau mau beribadah harus ke tempat khusus? Kenapa kalau umat Nabi Muhammad dimanapun boleh beribadah, di masjid manapun, di tempat manapun dia boleh beribadah? Alasannya satu, Pak. Karena Nabi Muhammad itu yang sering saya sampaikan punya cita-cita bagaimana umatnya itu kan semuanya masuk surga. Karena punya cita-cita semua umatnya tak ada yang masuk neraka, semua umatnya masuk surga, maka Allah mengabulkan cita-cita itu dengan cara syariatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalan menuju surganya Allah, banyak jalan menuju ridhonya Allah dengan diletakkannya bermacam-macam keutamaan di muka bumi ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tuh, makanya masjid itu tempat luar biasa. Disebutkan di sini dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Utsman ini mendengar Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi biha wajh Allah, dia membangun masjid itu berharap karena betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena pujian, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin diagungkan orang. Banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebagaimana dia membangun bangunan itu di dunia, Allah bangunkan di mana? Fil jannati, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang membangun masjid di dunia dibangunkan tempat oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, Pak? Kalau dibangunkan tempat di surga, berarti kan pasti masuk surga. Tak mungkinlah dibangunkan tempat di surga dia masuk neraka. Siapa nak tinggal, Pak? Yang nak tinggal di situ siapa?
Itu simbol kesatuan. Maksudnya bukan hanya Allah membuatkan dia bangunan di sorga, dia pun termasuk min ahlil jannah, min ahli sorga. Pertanyaannya sekarang, yang dimaksud membangun masjid ini, apakah kita sendiri dari mulai pondasi sampai jadi satu orang? Apakah yang dimaksud membangun masjid ini orang yang dapat pahala pembangunan masjid itu adalah orang yang nyumbang ke masjid dalam pembangunan masjid? Yang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit digabungkan akhirnya jadi banyak. Maka dalam pengertian hadis ini itu kembalikan kepada innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu sangat bergantung dengan niatnya. Yang dimaksud membangun di sini tidak mesti bapak buat satu masjid begitu. Nyumbang satu sak semen, 1000 bata, kawat, besi dan lain semacamnya. Intinya yang bapak sumbangkan itu adalah bagian daripada pembangunan masjid, maka bapak itu dianggap man bana masjidan, orang yang bangun masjid. Itu apa namanya, yang mesti kita pahami. Dan kesempatan ini terbuka, kesempatan ini terbuka karena memang banyak masjid-masjid yang mau dibangun atau yang akan dibangun. Kita bisa ikut andil meskipun tak banyak. Berapa yang kita mampu. Niatnya untuk apa? Untuk dapat pahala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad yang membangun masjid di dunia, dibangunkan tempat, dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di sini berkata atau bersabda kepada para sahabat, dan di antara sahabat yang hadir itu Utsman bin Affan. Kenapa Nabi bilang begini? Kenapa Nabi tidak bilang kepada sahabat yang lain? Nah, ini namanya kalim ala qadri uqulihim dalam ilmu kalam. Berbicaralah kamu sesuai kadar akal kemampuan orang yang mendengar. Rasulullah bilang tentang keutamaan membangun masjid di sini di hadapan Utsman bin Affan pantas, Pak. Karena yang disebutkan Nabi ini orang kaya. Bapak, contoh gini, yang di hadapannya orang tak mampu membangun, jangankan nyumbang, makan untuk sendiri aja susah misalnya. Lalu kita keluarkan hadis, barang siapa yang membangun masjid maka dia dibuatkan bangunan di surganya Allah. Kan kasihan dia, Pak. Nabi Muhammad tidak tahu siapa yang ada di hadapannya. Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan ini? Menantunya Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya satu putri Nabi yang dinikahi Utsman bin Affan, 2 putri Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi bukan dinikahi 2 kali, 1 kali, Pak. Dinikahinya 2 kali. Wafat yang satu, kakaknya wafat yang bernama Ruqayyah, lalu menikahi putrinya, adiknya yang bernama Ummi Kulsum. Maka Sayyidina Utsman diberi julukan Dzan Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Tapi dari Sayyidina Utsman tidak melahirkan keturunan. Tidak ada keturunan dari jalur Sayyidina Utsman dan Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Tidak memiliki anak. Yang ada jalur keturunannya itu dari pernikahannya Ali dan Fatimah. Karena Ali dan Fatimah itu hakikatnya perjodohannya langsung dijodohkan Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi atas perintah Allah menikahkan putrinya dengan Ali. Jadi bukan ibaratnya karena hanya karena keinginan Nabi, tapi memang sudah diridhoi atau dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dari beliau turun temurun jalurnya sampai sekarang. Al Hasan Al Husain yang sekarang masih diperdebatkan itu, Pak. Tak selesai-selesai. Tak tuntas. Intinya ya kita ikut kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita. Kalau saya tidak mohon memang kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keyakinan ini tidak bergeser. Sebagaimana yang diyakini guru-guru kita, para habaib itu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib itu bagian daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah keyakinan. Kalau ada orang yang tidak meyakini, itu masing-masing, tidak masalah. Itu bukan wajib meyakini itu. Yang wajib itu kita meyakini Rasulullah punya keturunan, itu wajib.
Kalau apakah habaib itu keturunan Rasulullah, apakah wajib kita meyakini? Itu masing-masing orang. Artinya jangan sampai kita terpecah belah karena persoalan yang sama-sama mungkin benar, mungkin tidak. Tapi saya tetap akan berpegang teguh kepada apa yang menjadi warisan guru-guru saya. Apa itu? Menganggap habaib itu bagian daripada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa ya? Dengan keyakinan, dengan zon, dengan prasangka dan lain semacamnya. Itu udah jadi dalil, Pak. Udah jadi dalil. Artinya memang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bergeser. Karena dalam hal ini, Pak, dalam hal ini orang yang menolak atau meragukan nasabnya habaib itu pakai dalil, Pak. Pakai kitab. Bisa, bukan hanya bisa baca kitab, bisa mengarang kitab. Artinya kalau kita tidak berpegang kepada orang-orang yang, kepada guru-guru kita terdahulu, Masya Allah, bergeser, Pak. Bergeser. Tapi kita, akidah kita, keyakinan kita tetap sebagaimana keyakinan para guru-guru kita, dan mudah-mudahan itu tidak pernah bergeser ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang ada keturunan dari Ali itu. Makanya Rasulullah bercerita tentang bagaimana keutamaan membangun masjid. Nah, keutamaannya disebutkan di hadapan Utsman bin Affan. Kenapa? Utsman bin Affan ini kaya raya, Pak. Kalau urusan perang, Nabi urusan perang 70%, bahkan bukan 70%, 60% biaya peperangan itu dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Saking dermawannya itu. Bahkan ketika Utsman bin Affan itu pindah ke hijrah, ikut Nabi ke Madinah dan tinggal di Madinah. Di Madinah itu kan susah air pada zaman itu. Yang punya air di situ, sumurnya yang tak pernah habis airnya itu seorang Yahudi. Karena orang Islam perlu air kepadanya ketika musim kemarau, oleh si Yahudi ini, Pak, dijual dengan harga yang mahal. Ibarat kita sini dijual per liter. Kebetulan yang beli orang Islam, dijual dengan mahal. Akhirnya banyak orang Islam yang tak bisa minum karena air habis, mau beli tak mampu karena dijual begitu mahal. Akhirnya karena Sayyidina Utsman ini orang dermawan, tak tega dengan saudara Islam lainnya, didatangi si Yahudi, mau dibeli, Pak, dengan harga yang mahal. Sumber tadi itu mau dibeli oleh Utsman bin Affan. Tapi si Yahudi minta, ini mau bisnis nih, teman-teman. Kata Yahudi, pikiran dia, kalau saya beli, ini untung saya ya hari ini aja. Tidak punya untung yang setiap harinya. Artinya putus ketika itu. Nama barangnya dijual. Akhirnya tak mau dijual. Dilobi lagi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kamu tidak mau menjualnya, saya membeli separuhnya aja. Jadi ini tetap punya kamu. Tapi ibaratnya harga sumur ini 1 miliar, aku beli separuhnya saja, separuh sumurnya. Bingung si Yahudi, maksudnya gimana? Sumur ini tetap atas nama kamu, maksud saya membeli separuhnya itu, sehari punya kamu, sehari punya saya. Sehari punya kamu, sehari punya saya. Kalau hari ini giliran kamu mengambil air, punya kamu, ya kamu yang menjualnya. Giliran saya, besoknya giliran saya yang menjualnya. Masuk akal dengan dia, Pak. Kan barang tetap punya dia. Sayyidina Utsman itu tidak membelinya, cuma beli waktu aja, beli kesempatannya aja. Jadi sumurnya tidak dijual, tapi kesempatan menggunakan air itu yang dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, siap. Dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan separuhnya. Pulang Sayyidina Utsman bin Affan menginformasikan kepada sahabat. Wahai sahabatku, sumur yang airnya tidak putus itu separuhnya sudah aku beli. Jadi waktu giliran Yahudi yang punya, kamu jangan ada yang ke sana. Jangan ada ngambil air ke sana. Jadi kamu nunggu ngambil air giliran aku yang punya. Dan itu kamu boleh ngambil sepuasnya.
Kalau perlu ngambil banyak-banyak biar besoknya tak perlu ngambil. Akhirnya Pak, ketika dibuka jadwal Sayyidina Utsman, berbondong-bondong sahabat. Hari itu pokoknya orang di rumahnya numpuk air. Persiapan apa? Besok tak perlu ngambil. Soalnya besok punya Yahudi. Yang Yahudi itu mesti beli. Kalau yang Sayyidina Utsman gratis. Yang punya Yahudi mesti beli. Karena untuk besok sudah ada di rumah, otomatis besoknya tak ada orang ngambil, Pak. Yahudi mikir, kok tak ada orang ngambil gitu. Besok giliran Sayyidina Utsman, ramai orang ngambil. Giliran si Yahudi, tak ada deh. Akhirnya Yahudi mikir, ini lama-lama saya ini tak ada duit juga kalau begini. Didatangi Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, sumur itu semuanya aku jual kepadamu. Akhirnya dibeli Sayyidina Utsman, Pak. Semuanya menjadi milik Sayyidina Utsman. Tadi kan separuh, semuanya milik Sayyidina Utsman. Setelah itu, para sahabat tidak lagi kekurangan air. Itu hebatnya perdagangan Utsman bin Affan. Sama kan cerita biasa. Ini ilmu perdagangan bisnis orang perumahan tuh, Pak. Kalau dibeli tanahnya tidak dibolehkan, dibagi bangun gitu. Itu kan strategi lama-lama dapat semua. Itu memang ya begitulah strategi bisnisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Kawannya Utsman bin Affan ini yang sama-sama kaya itu Abdurrahman bin Auf. Nah itu lebih kaya lagi, Abdurrahman bin Auf. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, sahabatku yang terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Hisabnya kan lama, orang banyak duit gitu kan. Hisabnya itu lama. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, luar biasa. Cuma beliau hebat, ketika meninggal tak ada sepeser pun yang menjadi harta miliknya. Semuanya sudah diwasiatkan. Sebelum meninggal, ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini. Setelah meninggal, udah terbagi semua. Tak ada harta yang perlu dibagi lagi, kecuali pakaian yang dipakai ketika meninggal. Selainnya udah dibagikan semua oleh Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW. Maka para ulama dahulu ketika masuk sebuah tempat di zaman-zaman dahulu, itu yang diperjuangkan pertama kali itu bangun masjid. Saking bagaimana masjid itu luar biasa kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa luar biasa? Kan begini, kita yakin yang memberi sehat Allah, yang menjadikan hidup ini Allah, yang memberikan kita kemudahan Allah. Kan yakin kita, yang memberikan kesenangan, kebahagiaan Allah. Nah, kalau kita udah yakin yang memberikan itu semua adalah Allah, pertanyaan kita, bayangan kita, macam mana kita caranya ketemu Allah? Tak bisa kan kita nak ketemu Allah. Melihatnya tidak bisa. Maka Allah buatkan masjid yang itu disebut Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah, rumah rahmat kasih sayang Allah. Artinya begini, kalau kamu perlu kepada Allah ke masjid. Simpelnya begitu. Disitulah laporannya. Disitulah kamu mengadu kepada Allah. Karena di masjid itu kamu memang tidak bisa melihat Allah, kamu memang tidak bisa bertemu dengan Allah. Tapi di masjid itu kamu bisa melaporkan semua keadaannya kepada Allah. Kenapa? Karena masjid itu Baitullah, rumah kasih sayang Allah, tempat laporan kita, Pak. Maka kalau kita banyak yang nak dilaporkan, mesti agak lama-lama memang di masjid. Ini kan yang repot bahasanya gini, kalau udah Jumat itu datang paling dulu, balik paling duluan. Kenapa balik duluan? Soalnya memang di luar, coba di ujung, di luar pintu, balik memang di luar. Maka yang bagus itu datang paling awal, pulang paling akhir. Dan itu al-masajid, masjid-masjidnya Allah di muka bumi ini. Syekhuna Khalil Bangkalan itu punya sepupu namanya Syekhuna Abdul Jalil.
Syekhona Khalil dan Syekhona Abdul Jalil ini sepupu Pak, yang saling berlomba-lomba bangun masjid. Maka beliau bangkalan itu bagi dua. Syekhona Khalil tengah ke barat, Syekhona Abdul Jalil setengah ke timur. Saling berlomba-lomba bangun masjid. Ternyata masjid yang bisa dibangun oleh Syekhona Khalil semasa hidupnya di berbagai tempat itu kurang lebih jumlahnya 41 masjid. Sedangkan beliau ini cuma sampai 35 masjid. Jadi menang Syekhona Khalil dalam pembangunan masjid ini. Memang Masya Allah banyak masjid-masjid yang dibangun pada zaman itu ya seadanya Pak. Masjid Demak di Semarang itu terbangun pada awalnya oleh Wali Songo sebagai simbol Islam di Nusantara itu. Itu kan setiap satu sunan, satu wali itu bawa satu tiang. Maka tiangnya 9 di dalam itu. Sampai sekarang ditulis tiang dari Sunan Ampel, tiang dari Sunan Kalijaga. Coba Bapak bayangkan, masjidnya di Demak. Sunan Ampel itu bawa tiang kayu yang akan dijadikan tiang itu dari Surabaya Pak. Kalau bukan orang sakti zaman dulu, macam mana dia bawa? Tiangnya bukan kecil-kecil. Tiang masjid zaman dulu itu. Mikulnya itu, kalau kita bayangkan mikul kayu dari Surabaya ke Semarang itu, kalau secara logika tak mampu kalau bukan orang wali Mas. Orang wali itu sekali hentakan dah sampai ya. Bumi kan dilipat kalau orang wali. Itu dari Surabaya. Sunan Giri dari Gresik. Sunan Derajat dari Lamongan. Sunan Bonang dari Tuban. Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Sunan Kudus ya dari Kudus, Jawa Tengah juga. Sunan Kalijaga dari Kadilangu. Sunan Muria dari Gunung Muria. Jadi bukan dekat-dekat. Nah itu para perjuangan para wali di zaman dahulu itu. Sehingga terbangunlah masjid pertama yang masjid kerajaan ya, masjid kerajaan pertama yang disebut dengan Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Raja pertamanya Raden Patah, keturunan daripada Raja Majapahit masih dari Selir Cina. Jadi itu awal peradaban Islam yang ada di Indonesia ini. Maka mulia dan agung orang yang Allah berikan kesempatan dan Allah berikan kesempatan untuk mengurusi masjidnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu masjid yang sudah jadi atau dalam tahap pembangunan masjid. Tapi Pak, orang bangun masjid, ngurus masjid itu lebih berat ujiannya, lebih berat cobaannya. Memang berat. Sebab apa? Sebab gini, kalaupun masjid itu terkadang bagi masyarakat yang tidak ikut membangun itu tak ada benarnya Pak. Udah jadi masjid kurang begini, udah dikasih begini kurang begini, dikasih begini kurang begini. Maka memang pengurus masjid itu betul-betul berharap ridhonya Allah, jangan berharap ridho manusia. Kalau pengen dipuji oleh orang-orang yang menjadi jamaahnya, rugi Pak, rugi. Kita capek aja hidup ini kalau mengurusi ujian, mengurusi pembicaraan orang, mengurusi penilaian orang itu. Kita pengen masjid, membangun masjid itu niatnya. Bangun masjid, merawat masjid, menjaga masjid, itu niatnya menjaga rumah Allah. Kita melayani masjid bukan melayani orang, melayani Allah. Karena itu perintah Allah. Coba di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, uridat alayya ujur ummati hatta al-qadati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Dihaturkan kepadaku, kata Nabi, seluruh pahala umatku. Jadi pahala yang kita lakukan macam malam ini diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang membuang sampah dari dalam masjid itu diaturkan kepada Nabi. Kalau orang yang membuang sampah dari membuang kotoran dari dalam masjid dibuang keluar,
itu dihaturkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan orang yang memikirkan pembangunan masjid, memikirkan tempat wudhunya masjid, memikirkan kemaslahatannya masjid, memikirkan ini, memikirkan itu yang berkaitan dengan masjid? Mungkinkah tidak akan diketahui oleh Nabi? Tidak mungkin, Pak. Pasti diketahui oleh dan diperdulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang jaga rumah Allah, tuannya itu Allah. Nah, wa uridat dunubu ummati, tapi jangan bangga dulu. Dosa-dosa umat Nabi juga dihaturkan kepada Nabi. Kesalahan kita dilaporkan kepada Nabi. Dosa kita juga diberitahu kepada Nabi. Falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'ani aw ayatin utihar rajul thumma nasiyaha. Tapi kata Nabi, tidak ada dosa yang paling besar yang aku lihat ketika dihaturkan kepadaku daripada satu surat dari Quran atau satu ayat yang dari Quran yang Allah memberikan dia kemampuan untuk menghafalnya, tapi kemudian dia melalaikannya, melupakan artinya tidak menjaga hafalan Quran. Itu dosa dihaturkan kepada Nabi, kemudian pahala juga dihaturkan kepada Nabi. Maka mudah-mudahan pahala, Pak, yang kita peroleh ini menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dosa yang kita lakukan itu dimaafkan Allah. Kesalahan yang kita lakukan mudah-mudahan tidak mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Artinya mudah-mudahan dimaafkan Nabi, mudah-mudahan diampuni Allah, dimaafkan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.